Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 25 Biologi Mulut 2 Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai patogenesis kelainan dentin dysplasia. Sebelum memulai video kali ini, saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Ada Fadli Rizky Hasibuan dengan NIM 039, ada saya sendiri Trian Danurahma dengan NIM 009, dan rekan saya Azizah Nur Fauzia dengan NIM 011. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu dentin dysplasia? Jadi, menurut Kamus Kedokteran Gigi Robert Arlen terbitan tahun 2014 halaman 165, dentin dysplasia merupakan cacat pada perkembangan dentin yang diturunkan sebagai sifat autosomal dominan yang mengenai baik gigi sulung maupun gigi permanen. Dan menurut buku Pathology of Hard Dental Tissues terbitan tahun 2013 halaman 86, dentin dysplasia merupakan anomali atau kelainan struktur dentin yang diturunkan atau inherited yang terdiri dari dua tipe. Tipe pertama disebut radicular dentin dysplasia dan tipe kedua disebut sebagai corneal dentin dysplasia. Lalu, apa sih etiologi terjadinya dentin dysplasia ini? Jadi, etiologi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya dentin dysplasia pada kedua tipe ini yaitu pada tipe pertama atau radicular dentin dysplasia disebabkan oleh autosomal dominan yang bermutasi dengan gen VPS4B. Pada tipe kedua atau corneal dentin dysplasia diturunkan secara autosomal dominan. Gen yang bermutasi adalah dentin shallow phosphoprotein yang mengkode DSP atau dentin shallow protein dan juga DPP atau dentin phosphoprotein. Selanjutnya adalah patogenesis dari dentin dysplasia. Yang pertama yakni dentin dysplasia tipe 1 yang berkaitan dengan mutasi gen yang diturunkan secara autosomal dominan. Salah satu gen yang mengalami mutasi ini adalah VPS4B yang bertanggung jawab dalam modulasi diferensiasi osteoblast. Dengan terjadinya mutasi pada VPS4B ini akan mempengaruhi diferensiasi osteogenik pada DFC atau dentin follicle cells, sehingga akan mengganggu efek modulasi pada diferensiasi osteoblast oleh DFC, sehingga dapat terjadi invaginasi selubung akar yang lebih awal pada perkembangan dan percobaan perbaikan yang gagal, dan juga terdapat nodul radio opak pada bagian tengah akar, sehingga memaksa pertumbuhan terjadi di sekitar hambatan tersebut yang menyebabkan bentuk akar membulat. Bila proses degeneratif sering terjadi dan sel-sel epitel menembus ke dalam papila atau mesenchyma gigi, sehingga terjadi pembentukan dentin di daerah tersebut. Hal ini akan menginduksi diferensiasi dan atau fungsi odontoblas yang abnormal, sehingga terdapat sekresi matriks protein yang berlebihan menyebabkan penebalan dentin. Rangkaian kejadian ini akan berpengaruh pada gigi primer maupun permanen, dengan keadaan meningkatnya matriks organik yaitu kolagen tipe 1 yang sedikit dan kolagen tipe 3 yang seharusnya tidak ada malah dalam akumulasi yang banyak, sedangkan matriks anorganiknya menurun, yang menyebabkan keadaan akar gigi menjadi sangat pendek dan membulat sehingga mobilitas gigi tinggi dan dapat terjadi premature loss. Bila kelainan ini terjadi pada saat perkembangan gigi atau pre-erupsi, dapat terjadi penebalan dentin dan obliterasi pulpa. Selanjutnya pada tipe 2, sama halnya dengan dentin dysplasia tipe 1, pada dentin dysplasia tipe 2 juga diturunkan melalui autosomal dominan, namun berbeda dalam mutasi gennya. Kelainan pada tipe ini berkaitan dengan kesalahan dalam pengkodean DSPP yang memiliki peran utama dalam dentinogenesis. Kesalahan ini menyebabkan mutasi yang berefek terhadap hilangnya fungsi DSP atau dentin sialoprotein dan DPP atau dentin fosfoprotein, disertai dengan adanya kerusakan mineralisasi dentin akibat pengaruh enzimatik, sehingga pembentukan gigi tidak teratur. Berkaitan dengan kelainan dysplasia dentin koronal ini, kolagen tipe 1 banyak ditemui pada dentin dan tulang normal yang merupakan pembentuk kandungan organik dentin dengan komposisi sebanyak 85%. Kolagen tipe ini mengandung 2 rantai alfa 1 dan 1 rantai alfa 2 yang terjalin menjadi triple helix yang stabil. Setiap perubahan pada bentuk ini atau terdapat kolagen selain tipe 1 dapat menyebabkan kelainan struktural khususnya pada dentin.
Pada kelainan ini, kolagen tipe 1 lebih sedikit dengan keadaan kolagen tipe 3 banyak, seharusnya tidak ada pada dentin. Hal ini menyebabkan keadaan mahkota pada gigi primer lebih pendek, membulat, dengan warna kuning kecoklatan. Sedangkan pada gigi permanen biasanya warna dan bentuk mahkota masih normal. Obliterasi pulpa juga terjadi pada kelainan ini, yang dimulai setelah terjadi erupsi. Selanjutnya yaitu gambaran klinis dari dentin dysplasia. Tipe 1 dentin dysplasia atau radicular dentin dysplasia memiliki gambaran klinis yaitu morfologi mahkota yang terlihat normal, mahkota terlihat sedikit kuning kecoklatan atau putih opak, disertai dengan akar yang pendek dan membulat. Pada dentin dysplasia tipe 1 ini terdapat variasi bentuk akar. Akar normal, akar tidak terdapat perkembangan ataupun terhenti, akar pendek dan tumpul, akar kerucut atau tajam meruncing, atau tidak adanya akar sama sekali. Lebih lanjut, dentin dysplasia tipe 1 ini dibagi menjadi beberapa subkategori. Subkategori yang pertama yaitu tidak ada akar, obliterasi pulpa secara total, dan terlihat radiolusensi periapikal pada tampilan radiografi. Subkategori yang selanjutnya, akar berkembang sedikit lebih baik dari subkategori yang sebelumnya. Lebih sedikit obliterasi pulpa dengan area radiolucens berbentuk bulan sabit pada kamar pulpa dan radiolusensi periapikal yang lebih sedikit. Subkategori yang terakhir menunjukkan pulp stone di bagian koronal dari saluran akar. Akar lebih berkembang dan radiolusensi periapikal sedikit ataupun tidak ada sama sekali. Gambaran lainnya yaitu pulpa mengalami obliterasi sebelum erupsi pada gigi desudui. Pada ruang pulpa gigi permanen terdapat bentuk bulan sabit pada serviks di cemento enamel junction. Pada dentin dysplasia tipe 1 ini gigi mudah patah. Jika bergerak, gigi akan dapat berpindah dan mengelupas. Baiklah, selanjutnya yaitu gambaran klinis dari dentin dysplasia tipe 2 atau coronal dentin dysplasia. Gambaran klinisnya yaitu pada gigi desidui, mahkota berwarna translusen kekuningan. Kamar pulpa mengalami obliterasi. Pada gigi permanen, mahkota kadang berwarna abu-abu atau coklat. Tubulus gigi tidak teratur bentuknya. Obliterasi pulpa yang terjadi menyebabkan ruang pulpa dari gigi anterior berbentuk seperti kobaran api atau seperti balon yang terikat tali dengan saluran akar yang berbentuk talinya. Dentino enamel junction datar menyebabkan enamel mudah terlepas. Sekian gambaran dari dentin dysplasia baik tipe 1 dan tipe 2. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.